Baik, alhamdulillah alamin. Teman-teman semua ya. Terima kasih atas kehadiran kita. Insyaallah kegiatan belajar ini merupakan salah satu amal soleh ya dan ibadah kepada Allah. Karena saya agak berbeda pendapat dengan Ustaz bahwa majlis taklim itu hanya pengajian di masjid atau di tempat Ustaz. Padahal pengertian majlis taklim dalam surat Al-Mujadalah ya, dalam suasana itu termasuk menuntut ilmu ya, dalam menggunakan berbagai media ya, bisa media belajar di kelas, sekolah ya. Coba kalau nanti kasihan umat Islam mendapat pahala berkah dari Allah, padahal di sekolah dia mengajarkan ilmu ya, di kampus mengajarkan ilmu, tempat lain mengajarkan ilmu. Nah, karena bukan di masjid dan bukan di rumah ustaz, kadang-kadang ustaznya berlebihan. Ya, Anda ajak-ajak orang itu dakwah ya, dimanapun dengan media yang bisa dia ikuti. Karena sekarang ini nggak semuanya orang bisa ikut pengajian semua di satu tempat ya, karena banyak sekali. Ya, jadi itu bikin apa ya, bikin panik umat Islam aja. Jadi kalau kata pengajian itu malaikat tidak melindungi, ini kan nggak boleh begitu. Semua juga harus ikhlas karena Allah ibadahnya, dan ibadahnya juga harus mengikuti petunjuk Nabi kan. Nah, teknologi makin berkembang, oleh karena itu pengajian majlis taklim itu tidak dalam pengertian seperti dulu saja, itu lebih berluas dari sekarang ya. Masjid zaman Nabi kan kecil kan, dari dewan formal kan atapnya kan. Sekarang masjid sudah besar sekali kan, ada yang 50.000 kan. Nah, berarti kan berubah kan teknologi. Jadi seperti itu. Yang bisa saya terima satu itu belajar Al-Quran harus dari mushaf, harus ada guru betul. Masih saya terima. Kalau di media sosial ada Al-Quran, bagi mereka yang udah belajar nggak apa-apa, bagi yang masih baru itu berat, ya. Dan belum tentu itu juga benar. Jadi perlu ada guru. Kalau belajar Al-Quran, belajar hadis itu memang karena harus bertemu ini bahasanya udah segala macam. Kalau yang lain-lain saya kira majlis taklim itu bisa dilakukan oleh itu. Jadi ini penting ya, saya ucapkan jangan sampai bapak ibu ikut-ikutan lagi nanti. Nanti ada pengajian yang dibikin jamaahnya hanya 10 orang, marah-marah sama jamaahnya. Nanti nggak dilindungi malaikat. Ya, Nabi Nuh saja 950 tahun ya dakwahnya, dan yang naik ke kapal beliau itu tidak sampai 100 orang. Jadi bisa bayangkan, samping sepasang hewan-hewan kan. Dalam Al-Quran, surat Hud ya, tidak bisa bahasa sedikit sekali. Ya, jadi sedikit itu betul sedikit. Ya. Jadi kita jangan melihat dakwah itu dari sisi jumlah. Ya maaf, ya. Ngajar juga begitu. Muridnya mau 5 orang ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Jangan sampai aduh ini kamu 5 orang tanggung. Besok aja lah. Nggak bisa begitu ya, karena ya mungkin mereka yang terpanggil, yang ikhlas ya, dan pada kesempatan itu kan tidak semua orang tidak ada halangan, pasti ada halangan saja. Oleh karena itu dalam kaidah sholat berjamaah, imam itu jangan bacanya panjang-panjang ya. Jumat juga begitu, karena banyak orang sakit, banyak orang mau bisnis. Dalam surah Al-Jumu'ah juga sudah disebutkan ya. Ya, jika kamu sudah selesai sholat Jumat, ya, ambil rezeki ya pada Allah. Tapi jangan lupa mengingat Allah kan begitu kan. Jadi artinya jangan sampai juga bikin susah jamaah. Demikian juga malam Jumat itu jangan sampai diwajibkan. Kasihan juga itu. Kadang-kadang di tempat masjid tempat saya itu mulainya dia jam 6:30, masjid itu sholat isya, azan, udah waktu isya, udah itu langsung
mereka kegiatan masjid sampai jam setengah 9 baru nanti komat. Ya kasihan karena mereka itu sebagian besar dari nafkah siang panas ya. Pikirkan kalau ustaznya mungkin kerjanya hanya ngomong aja, mungkin kita bikin jamaah ya kan kasihan. Ya kita jangan lama-lama lah, kalau setengah jam cukup setengah jam aja ya. Biar nanti ajarkan di rumah masing-masing lah gitu kan, bawa begitu. Ya sebenarnya itu tradisi semacam itu secara metodologis salah, cara metodologis salah, cara teori-teori komunikasi juga tidak tepat. Baik, hari ini saya kita akan membicarakan ya tentang bagian kemarin yang belum lulus tentang manusia dan manusia sebagai individu dan anggota kolektivitas. Individu dan anggota kolektivitas. Kolektivitas sosial. Ya, kalau sudah ada, mau saya tulis lagi ya. Ada gambarnya. Ya, kira ini kemarin sampai sini ya. Nah, di sini ada kolektivitas, ada unsur, ada fungsi ya. Nah, fungsi pertama adalah keluarga. Kelompok informal. Tiga, kelompok formal. Baik. Nah, pertumbuhan dan perkembangan individu itu tidak terjadi dalam kehidupan individu, tapi terjadi dalam kehidupan kolektivitas sosial. Apa? Ini. Jadi pemenuhan fungsi, ya, mani, rohani, kemudian kecerdasan, kemudian saya tambahkan kemarin psikologis ya, kemudian sosial. Itu tidak terjadi dalam diri seorang individu, tapi melalui proses kehidupan kolektivitas. Tanpa ada kehidupan kolektivitas, tidak ada pertumbuhan dan perkembangan manusia sebagai individu. Tidak ada. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sosial dan karena itu, bagaimana Allah menjelaskan betul tentang kehidupan kebersamaan dalam Al-Quran. Harta kebersamaan, ada harta di luar kita yang harus kita berikan, ya. Sholat jamaah, ya, segala macam kan, tuntunan kehidupan kebersamaan. Karena pertumbuhan perkembangan manusia, individu manusia hanya dalam proses kolektivitas sosial. Pertama, keluarga. Keluarga yang pertama, yang utama. Ya, tanpa keluarga
nggak ada kehidupan individu. Keluarga itu mudahnya persekutuan, ya, pasangan calon suami istri, ya, yang telah memenuhi persyaratan dan rukun pernikahan, ya mereka melakukan pernikahan berdasarkan agama Islam, ya, dengan tujuan ya memperoleh sakinah, mawaddah, warahmah. Ini Islam, ini ya, sakinah, mawaddah, warahmah itu keluar dalam pengertian Islam, bukan dalam pengertian buku teks. Karena sasaran saya, kita adalah mahasiswa pendidikan Islam. Coba dibaca sudah harum, ya. Bisa. Nah, jadi persekutuan calon pasangan suami istri untuk mengikatkan diri, ya, hidup bersama dalam suatu pernikahan, ya, berdasarkan pemenuhan persyaratan dan rukun pernikahan dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan sakinah mawaddah. Apa syaratnya menikah? Ya, persyaratannya, ya, tentu saya sudah tahu semuanya. Ya, pasangan, ada perempuan calon pasangan. Yang kedua, mereka ijab kabul, ya, saling akhir balik. Kemudian berikutnya ada wali, orang tua, ada saksi, ada mahar, ada khutbah nikah. Itu persyaratan, kan gitu. Nanti rukunnya ada sendiri, ya. Nah, jadi kalau begitu, itu yang terjadi dalam bagi orang Islam. Kalau orang Islam kawin di pengadilan, boleh nggak? Haram hukumnya. Di catatan sipil, ada nggak? Haram hukumnya. Karena tidak sesuai dengan ketentuan pengadilan. Nah, bagaimana proses pembentukan keluarga? Nah, pertama, yang tujuan berkeluarga, saya singkat saja saya ngomongnya. Tentu dasarnya adalah karena ibadah pada agama. Dari hadis sudah kesimpulannya cari pasangan itu karena agama, kan gitu. Jadi oleh karena itu menikah itu untuk melaksanakan sunnah Nabi atau Al-Quran. Pilihan kita agama. Bagaimana proses sosial sekarang? Bukan rukun, ini proses sosial pernikahan secara umum. Tentu prosesnya itu umum, ya, proses sosialnya itu. Ya, pertama ada kontrak. Ya, kemudian ini saya kira itu yang umum, ya. Nah, artinya kita kontak dulu deh. Di mana kontak itu? Kontak itu kita bertemu dengan pasangan gitu. Ya. Sekarang ini mudah kontaknya, melalui WA, melalui media sosial segala macam. Zaman saya dulu susah. Ya. Masih nulis surat cinta, pilih amplop, ya. Datang ke rumah janjian, ketemu orang tuanya yang galak, segala macam.
Dan kalau membayangkan dia ya seminggu sekali ketemunya. Nah, sekarang tiap menit bisa membayangkan dia, fotonya dilihat di video call. Jadi sebetulnya enak zaman dulu. Zaman dulu itu betul-betul cinta itu dalam, kuat dan sangat. Karena prosesnya yang sulit dan rumit. Dan perasaan cinta itu berat, kuat. Baik. Nah, kontak ya. Kontak ini dimanapun kita bisa lakukan. Bertemu di suatu tempat atau pada saat kita ada kegiatan bersama. Maka kontak ini menjadi awal kita mulai berkenalan dengan pasangan. Ya. Yang kedua, dilanjutkan dengan tahap membangun hubungan sosial. Ya, terjalin hubungan sosial. Ya, artinya mulai menanyakan hal-hal yang bersifat umum dan kemudian khusus, sehingga seolah-olah bersahabat, jadi seorang sahabat, ya, menjadi bersahabat, ya, atau paling enggak ada kenalan baru, gitu ya. Nah, kita mulai mengenal namanya, keluarganya, alamatnya, pekerjaannya, dan hal-hal lainnya tentang masing-masing. Sekarang mudah melalui media sosial. Ya. Nah, yang ketiga, interaksi. Interaksi itu terjadi proses. Interaksi itu kan saling pengaruh mempengaruhi. Ya, antara orang yang satu dengan yang lain. Saling pengaruh mempengaruhi. Interaksi. Nah, interaksi itu bentuknya ya, kalau saya tunjukkan, interaksi itu polanya, ya, ada kerjasama, ya, ada berbentuk kompetisi, ada yang berbentuk konflik, ada yang berbentuk akomodasi. Kerjasama. Nah, kerjasama ini akan terbangun, ya, kerjasama dalam membicarakan sesuatu, atau untuk melakukan sesuatu, atau bertukar pikiran tentang sesuatu. Itu harus ada kerjasama. Kalau nggak ada kerjasama, nggak akan mungkin terwujud. Anda mau ngobrol sama seorang, ya dia nggak ada kerjasama, yang sulit. Kerjasama ini adalah satu kesepakatan di antara orang-orang bahwa mereka bersedia, ya, untuk berbicara dengan orang lain, bertukar pikiran, melakukan aktivitas bersama, atau melakukan hal-hal lain secara bersama. Mereka menyatukan energi mereka, ya, untuk melakukan hal-hal secara bersama. Nah, kerjasama itu terjadi kalau ada kesetaraan. Ya, kalau setara, ya, itu kerjasama. Kesetaraan dalam hal apa? Dalam hal hobi, pengetahuan, dalam hal minat, ya, dalam hal etnik, ras. Ada kesamaan akan memudahkan kerjasama. Tapi kalau perbedaan sangat jauh, ya, kecerdasan berbeda, hobi, bakat, minat berbeda-beda, itu sulit kerjasama. Jadi kerjasama itu melakukan sinergitas, menyatukan energi potensi kita secara bersama untuk melakukan berbagai hal. Nah, itu yang harus dilakukan dalam keluarga, kerjasama. Jadi suami istri dan anggota keluarga kalau kerjasama, mereka itu harus menyatakan diri mereka itu dalam hubungan kesetaraan. Mereka harus mensinergikan segala potensi mereka, ya, dan mereka mau bahu-membahu untuk melakukan berbagai hal
yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Jadi ada pola interaksi itu yang polanya kerja sama. Tapi ada juga pola interaksi itu berbentuk kompetisi, persaingan, berlomba-lomba. Ya, misalnya anak-anak sekolah kita berlomba-lomba dalam UTS kan? Dalam UTS berlomba-lomba kan? Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan kan? Begitu nggak boleh nyontek kan? Tidak gitu. Ya, berlomba-lomba. Kompetisi itu berlomba-lomba, artinya berlomba secara jujur. Misalnya pedagang dengan pedagang di pasar yang sama, barang dagangannya sama, itu ada kompetisi. Karena mereka ingin barang dagangannya laku dengan harga mahal, dan mereka berharap mengalahkan pedagang yang lain kan begitu kan? Nah, itu kompetisi terjadi di pasar itu, sehingga ada adab bagi orang Islam itu ya dalam berkompetisi. Ya, dia harus jujur, tidak boleh menipu, ya, tidak boleh membuat satu perbuatan yang buruk. Dan keluarga juga itu ada kompetisi. Suami istri kadang-kadang kompetisi untuk merebut perhatian si anak. Itu. Ya, anak, abang, adik juga ada kompetisi di antara mereka. Ya, jadi kompetisi itu bukan sesuatu yang buruk sebetulnya. Ya. Asal kompetisi itu dilaksanakan secara jujur, dalam artian baik. Secara pedagang, ya, kalau saya mau laku, jangan menjelekkan lawan saya, lawan pedagang. Tapi barang yang saya jual itu kualitasnya bagus. Yang kedua, cara saya berkomunikasi lebih santun, lebih sopan, lebih enak, gitu kan. Yang ketiga, mungkin saya bisa membuat etalase dagangan saya menarik mungkin sehingga orang tertarik, ya begitu dan seterusnya. Nah di situ, tapi nggak boleh kita bersaing harga, bersaing menjelekkan orang, boleh itu kan, itu kompetisi ya. Jadi itu. Yang ketiga, konflik. Konflik itu tiap hari terjadi di keluarga. Sebelum kawin juga konflik juga terjadi. Mereka yang menikah jadi pada saat interaksi, ribut, cemburu itu kan sumber konflik. Konflik itu artinya apa sih? Konflik itu artinya merasakan ketidaknyamanan. Konflik menyatakan ketidaknyamanan akan sesuatu. Nih, ada nyamuk nih. Nyamuk hinggap di sini. Gatal. Tangan kanan saya, itu adalah resolusi konflik, memecahkan ketidaknyamanan, konflik itu bisa menimbulkan tekanan. Nah, konflik itu ada konflik motif. Hari ini jam sekian kuliah, hari ini jam sekian datang ke undangan kawin, hari ini jam sekian datang ke toko. Pada jam yang sama, konflik nggak, Bapak Ibu? Dan kebanyakan tidak sekolah kan? Jadi, ya gitu. Nah, kita dalam motif kita terlalu banyak pada saat yang sama harus kita penuhi, padahal tidak mungkin. Kalau kita penuhi yang ini, yang nggak kita penuhi merasa tidak enak, tidak nyaman. Jelas ya? Nah, kemudian konflik nilai. Selain konflik motif, ada konflik nilai. Nilai itu apa sih? Value. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik, penting, berguna. Segala sesuatu yang dianggap baik, penting, berguna. Misalnya ibu punya nilai kebersihan. Kebersihan sebagai beriman. Rumahnya bersih.
tertata rapi. Tiba-tiba datang kamu, jorok, lalu mungkin segala rupa, asbak, segala macam. Ngomel nggak Bapak Ibu? Kenapa? Karena bagi si tamu tadi, kebersihan bukan nilai bagi dia. Sedangkan bagi ibu, kebersihan itu nilai. Ibu akan menjaganya, melakukan kebersihan. Sedangkan bagi dia, kumain, berarti kadang-kadang ngomel kan gitu kan? Kejujuran. Bagi seorang, jujur itu nilai. Gak mau balik, gak mau korupsi, gak mau jatuh, gak mau menggunakan uang murid, segala macam. Jujur. Dosa, neraka. Bagi orang lain, jujur kering, susah itu hidupnya. Bagi orang lain, jujur itu bukan nilai, sehingga dia gampang aja. Penting kan? Nah, sekarang sholat. Kalau orang sudah menganggap sholat itu sebagai nilai bagi dia, maka begitu dia sholat, ada azan, dia akan rindu bertemu Allah. Rindu bertemu Allah. Ya, karena apa? Karena saya yakin suatu saat saya juga akan kembali pada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 46, 45, 46. Nah, setelah itu maka sholatnya khusyuk. Begitu sholat khusyuk maka selesai doa, damai, tenang, bahagia. Itu nilai sholat tadi. Kalau dia terlambat, aduh, dengan ajan, deg-degan, aduh, pusing kan. Karena dia merasa tidak nyaman. Karena nilai tadi belum dipenuhi. Nah, mereka yang sudah terbiasa sholatnya di ujung waktu, atau kalau menit ke sholat Jumat sekali Jumat semua seminggu sekali. Sholat itu bukan nilai bagi. Begitu aja masih nggak berhenti. Nah jadi ini sumber konflik. Jadi konflik nilai, konflik mau. Nah bagaimana orang Islam supaya tidak konflik? Penuhi syariat Islam. Supaya tidak konflik. Kalau sekarang misal saja ibu sebagai guru, katakan ya, ibu punya tanggung jawab, bapak punya tanggung jawab. Kalau saya sholat dulu sekarang, anak-anak kabur. Waktu saya hanya 15 menit, udah itu habis. Kalau sudah masuk nggak mungkin. Nah, selesaikan dulu kajiannya. Nanti dia sudah lewat 15 menit baru sholat. Makan dulu baru sholat. Isi agama itu tidak sulit, yang bikin sulit itu bikin kita sakit. Ya, saya dari Bandung ke sini. Di perjalanan, ya belum tentu celana saya bersih, akal segala macam. Jangan kotor, karena memang ada Al-Quran dan surat hadis. Nah jadi dengan kata lain, ya kita tidak konflik. Cari sesuai dengan kaidah. Kan agama tidak melarang membolehkan ikut agama. Sekarang saya sebagai dosen, jam sekian ada undangan kawin. Tapi saya sudah punya perjanjian dengan pasca saya harus mengajar. Ini mana? Penuhi janji dengan Allah dan dengan Rasul dan dengan manusia. Saya ngajar dulu. Sedangkan perkawinan saya tunda atau saya telepon. Itu pilihan saya, nggak dosa. Kalau saya mengikuti perkawinan di sini, saya tunda, nah salah. Jadi kita harus memilih kaidah yang umum. Ya, yang bisa terima. Jadi itu jangan konflik gitu. Kalau konflik kita bingung, kita pusing. Jadi itu tidak boleh konflik. Karena Allah itu tidak sudah memberikan jalan kepada kita. Ya. Yang ketiga, yang keempat, akomodasi. Akomodasi itu kalau ada kita ribut, kita konflik, ya kita damai, ya kita
baikan lagi, kita akomodasi, kita pererat lagi. Kita melakukan islah, melakukan perbaikan, berkumpul kembali. Nah itu interaksi yang kita lakukan, polanya. Nah kita berharap polanya paling banyak pola kerja sama. Tapi kan nggak mungkin kan? Kadang-kadang kerjasama, tapi kadang-kadang konflik, kadang-kadang kompetisi. Jadi artinya akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Baik. Nah, setelah tahap interaksi makin terjadi, akan terjadi proses intimasi. Intimasi itu dekat, akrab, bogoh pisan. Nah, itu intimasi. Merasa sangat dekat, merasa sangat akrab, merasa sangat bersahabat. Rohim, ya, kita kan. Ini tidak mudah ini kan, mudah nggak ini? Perlu waktu kan? Nggak tiba-tiba kita tuh jadi intim. Misalnya anak-anak di geng SMP, SMA, itu jadi intimnya itu nggak sesaat itu. Perlu waktu beberapa pekan, dan mereka baru terbentuk geng-geng mereka, ya. Nah, intimasi. Kalau sudah intimasi itu artinya di antara saya dan kamu itu sebetulnya sudah lembut, udah lebat. Saya menyukai kamu, jadi artinya perbedaan mereka sudah mulai tipis. Mereka sudah menyadari perbedaan dan mereka memperkuat kesamaan mereka kan, sehingga mereka membangun kebersamaan yang menyenangkan. Ya coba anak-anak piknik, anak-anak yang intimasinya kuat mudah diatur daripada anak-anak yang satu sama lain sama tahu kan, ya. Dari situ baru ada pengikatan, engagement. Nah, orang Indonesia, orang Barat bukan tinggi kan, tunangan kan, tunangan engagement, pengikatan. Dalam hukum Islam ada pengikatan itu. Ya, khitbah itu lamaran pengikatan. Ya, mungkin dua-duanya. Ya, baik. Yang saya ini ya. Setelah pernikahan itu ada, kalau wakil itu seperti lama dalam baru ada pernikahan, ya, rukun acara, sebentuk keluarga. Nah, ini proses untuk membangun keluarga, untuk membentuk satu keluarga. Apakah semuanya jalan ini? Tidak. Ada yang jalan pintas, tiba-tiba nomor itu jadi. Ada. Sekarang yang bagus yang mana? Pembentukan keluarga itu yang melalui proses ini atau yang melalui jalan pintas? Kegagalan perkawinan umumnya terjadi karena jalan pintas. Sebaik-baiknya mengikuti proses. Tapi proses itu bukan bikin 5 tahun, bukan. Ya kalau bisa dibikin proses itu selama 5 bulan, 6 bulan ya nggak jadi masalah. Gimana, ada yang protes? Hah? Ada yang protes nggak? Ya kalau nomor 7 aja itu dijodohkan, dikawinkan langsung. Bisa banyak orang Islam yang begitu ketemu langsung dinikah. Ya, padahal ini juga dijodohkan ya Bu ya. Padahal ini ya dijodohkan. Nggak kenal tadinya sama istri, nggak kenal ya. Ayahnya sama ayah sama ibu gitu. Nah jadi bisa begitu. Ya boleh ngomongin ya. Baik, nah sekarang kita lihat kalau sudah ada prosesnya, apa fungsi keluarga menurut Islam? Coba Bapak Ibu ingat-ingat. Apa sih fungsi keluarga itu? Kenal melengkapi nikah deh. Apa yang paling utama Bapak apa? Sakinah, ketenangan. Terus Bapak apa? Menyatukan. Apa Pak? Menyatukan itu apa? Pemenuhan fungsi apa? Memperbanyak keturunan. Ya, nomor 1 adalah fungsi biologis. Itu nomor 1 biologis. Nyamulkan. Lah iya. Itu dari Bapak. ya. Ya fungsi biologis. Wajib aman.
Biologis itu pemenuhan hasrat seks, ya, suami dengan istri, kan? Ya, karena itu memang karunia Allah yang paling besar dan itu halal melalui pernikahan. Ibadah panggilan. Allah tahu bahwa semua ciptaan Allah, hewan dan manusia diberikan alat kelamin dan mereka diberikan pemenuhan kebutuhan kepuasan dengan alat kelamin tadi, tetapi harus dengan cara yang halal dan pernikahan. Nah, oleh karena itu dalam Al-Quran, datangilah istrimu dengan jalan apapun, ya. Tapi berlaku makruh, berbuat baik. Belum cukup umur. Nah, biologis. Nah, jadi biologis itu pemenuhan kebutuhan biologis ini, pemenuhan hubungan. Dasarnya apa sih? Cinta yang kuat, tidak stres, saling menyayangi. Hubungan itu akan sangat kuat, hubungan keluarga itu. Nggak perlu pakai obat, nggak perlu pakai apa. Kalau kita cinta, ya menyayangi sangat-sangat sayang, tidak ada stres di antara kita, dan kita menginginkan dalam kondisi yang baik sehat. Oh, kalau hubungan itu puas tadi malam, besok paginya suami itu diberikan perhatian luar biasa sama istri. Atau sebaliknya sama. Ya memang itu. Nah, jadi kalau begitu, kalau ada orang yang makan obat salah nggak? Menurut saya salah. Kenapa? Karena udah ada ketentuan, yaitu harus saling mencintai, menyayangi, menjauhi stres, ya, dan dalam keadaan bugar, sehat, udah mandi segala macam. Jadi, kalau nggak dipenuhi kebutuhan biologis, jadi hulu. Hulu gimana? Jadi aman, ya. Semua jenis hulu. Nah ini kan rahmat nikmat Allah kan harus kita terima kan? Yang Bapak Ibu ya. Kalau hewan itu mungkin seperti anjing, kucing, itu masa birahinya pada waktu tertentu. Hari manusia kalau sudah asli balik ke dewasa, kucing, berang, ya. Nah, oleh karena itu dalam hubungan biologis panjang tidak menyakiti pasangan dan tidak melakukan kesyirikan, dilakukan dengan baik itu masalah. Maka bertumbuh dulu awali, saling menyayangi. Enggak, sebetulnya konseling yang pertama keluarga itu yang harus dibicarakan, bukan bicarakan yang lain-lain. Nah ini kadang-kadang kita nggak siap ke sana, ya. Oke. Berarti kalau yang saya bilang itu apa? Sebelum nikah itu periksa kesehatan dulu dong. Lo nanti peluk mah ke? Kan ngambek pematikan anak. Masa? Iya. Periksa dulu kan dong. Dokter spesialis supaya kalau ada penyakit diobati dulu sebelum nikah. Enggak. Kalau ada penyakit diobati dulu sebelum nikah. Dan kedua, yaitu lagi perempuan itu sehat kalau dia dari penyakit, menular segala macam. Inilah yang pentingnya memeriksakan kesehatan sebelum nikah supaya bersih betul pasangan kamu kita. Jangan sampai nanti menular. Ada penyakit salah satu kemudian terjadi hubungan terjadi penularan atau terjadi hubungan yang tidak memuaskan satu atau dua pihak. Paham nggak maksudnya? Bagi laki-laki yang memancar air mani dan bagi perempuan bertemu air mani dengan bagi dan ada kekuatan. Kalau itu berarti ikhtiar kita kurang, bulu-bulu kali ke dokter akan.
Jadi jangan buru-buru menentukan hari kawin ke dokter heula unsur. Bisa dikembalikan. Ini manusia. Itu soal rahasia rumah tangga. Tapi karena buat kali-kali nggak puas, dia ngomong sama orang tua, ngomong sama temannya. Ini kan heboh, padahal nggak boleh. Atau ngomong sama ustadz di radio. Konyol. Masalah keluarga nggak boleh dibicarakan. Itu ustadznya datang nggak jawab nih, padahal temenan. Sama mantan. Dia sebutkan nama suami ya kan. Ibu ini nanya suami saya begini, jawab temenan. Karena itu menjaga Allah sudah menutupi ayat. Tidak kita jangan buka ayat itu. Ya. Apa yang kedua? Hah? Apa? Fungsi yang kedua? Reproduksi. Nah, ini baru yang tadi, reproduksi. Yang pujangan siapa sih ini? Banyak, masih Oh, banyak. Banyak Pak. Banyak kan? Mudah-mudahan cepat ya. Ya, reproduksi punya keturunan. Apa surat dalam surat Al-Furqan kan? Anak yang bermaksud apa? Yang menjadi penyejuk hati kan? Kurata air ya. Nah itu keturunan. Jadi imam. Sepi kalau nggak punya keturunan, kan begitu kan? Tapi siapa yang menciptakan keturunan kita? Allah. Kalau Allah berkehendak, kita dapat keturunan. Kalau Allah punya kehendak lain, kita nggak dapat kan? Nah ini orang Islam yang kadang-kadang nggak sabar sama ini. Bahwa keturunan itu adalah hak penuhnya Allah. Manusia wajib ikhtiar saja. Mudah-mudahan setelah sehat dan kualitas segala macam hubungannya baik, akan terjadi proses reproduksi yang sehat. Kenapa? Nabi Ibrahim sama Nabi Ibrahim sama Nabi Zakaria usianya sudah tua, sudah peot, belum punya anak dalam surat Maryam. Nabi Zakaria berdoa kan? Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Jadi bukan ukuran waktu. Allah mengatakan umur 5 tahun, 10 tahun, dan tidak bisa saja seperti itu. Dengan patah harapan. Tapi wajib kalau sudah sekian tahun, 2 tahun, belum itu periksa dokter. Mungkin ada persoalan dalam hal-hal tertentu kan, obat. Nah itu kita lakukan reproduksi. Nah, anak ini adalah sebagai garis penerus keturunan kita. Anak ini adalah sebagai penyejuk mata, penyejuk hati. Anak ini adalah belahan jiwa kita. Nah, maka orang ingin punya anak kandung. Nah, kalau sudah punya anak kandung berarti itu makhluk Allah. Harus kita rawat, kita jaga, kita pelihara. Pilih mana? Ngurusin anak yang masih balita atau cari duit? Dengan menitipkan anaknya. Cara Islam bagaimana? Bukan kerja Islam dulu. Kenapa? Karena kedekatan hubungan ayah ibu kandung dengan anak gak bisa diserahkan sama pihak ketiga. Dari mulai ASI ya sampai kedekatan hubungan yang lain. Baik, jelas ya reproduksi. Itu nomor 2. Kira-kira nomor 6. Nomor 3 itu apa? Fungsi religiusitas. Ya fungsi rohani. Keluarga yang sekitar itu keluarga yang dekat sama Allah. Nah, berarti pengamalan, penghayatan dan pengajaran, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan keluarga. Itu fungsinya. Kenapa? Siapa sih yang bisa melindungi keluarga? Keluarga kita kan lemah. Dan itu yang menciptakan kita.
yang mencintai kita, yang melindungi kita, memberi makan kita, memberikan kesehatan kita, membuat kita menjadi sakinah, itu adalah Allah. Bentuknya bagaimana? Penghayatan pengamalan ini. Baca Al-Quran, sholat berjamaah, kemudian mengucapkan salam, semua kaidah-kaidah agama diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Makan bismillah dulu, tidak makan yang haram, dan seterusnya. Kenapa? Nggak ada yang melindungi kita selain Allah. Pada saat kita nggak punya uang, pada saat kita kena masalah. Dan ada perasaan tenang, damai, bahagia, tidak takut apapun kalau sudah bertemu dengan Allah. Ini pengalaman. Saya punya pengalaman. Saya ke Jakarta beberapa kali, ya beberapa tahun yang lalu. Dalam keadaan tertentu, saya punya uang pas. Saya isi bensin penuh, uang tol cukup. Saya berangkat ke Jakarta, di kantong masih 20.000. Kadang-kadang saya mikir dia bawa niat ke Jakarta. Tapi saya sudah serahkan diri sama Allah. Saya sudah doa, saya serahkan diri saya sama Allah. Ya selama beberapa puluh kali saya ke sana, ya, alhamdulillah sampai Jakarta saya dapat rezeki, pulang dari sana juga saya harus penuh keyakinan sama Allah. Kalau nggak berani. Kadang-kadang dari rumah saya ke Garut hanya punya uang 10.000 sisa. Jadi kayak di BTP Silani itu. Saya harus yakin seperti itu pokoknya. Kalau nggak dikasih bagaimana? Nggak apa-apa. Karena Allah akan berikan diri dari mana saja Allah kehendaki. Ini orang selalu lupa dengan kebutuhan dari kita. Ya. Dan itu harus dilaksanakan secara bersama, bukan pahare-hare, sholat pahare-hare, ngaji pahare-hare, kakek pahare-hare, berjamaah, suasana iklim keluarga harus dicipta. Ya, apalagi setelah ini? Kira-kira apa? Fungsi afeksi. Afeksi itu pencurahan kasih sayang di antara pasangan atau keluarga. Pencurahan kasih sayang, cinta kasih sayang di antara pasangan dan di antara anggota keluarga. Memuji makanan masakan istrinya, aduh masakannya lezat sekali. Itu pencurahan kasih sayang. Mencium anak sebelum dia berangkat sekolah, mencium suaminya sebelum berangkat kerja, ya, membantu istri yang sedang sibuk, ya, dengan mencuci, menyetrika, mengasuh anak. Itu adalah bentuk dari pencurahan kasih sayang. Bukan seperti orang yang mengatakan pencurahan kasih sayang ini, hei istriku, ini adalah ulang tahunmu, bawa bunga satu buket dengan makanan yang enak. Bukan itu. Yang diharapkan oleh istri, kalau dia sibuk, suaminya nggak bantu dia. Kalau dia kecoa, suami membunuh kecoa. Ya, kalau dia bersedih, suaminya menghiburnya. Kalau dia belanja, kalau dia pergi jauh, dia membawakan oleh-oleh suami. Itu pencurahan kasih sayang selain hubungan biologis. Nah ini harus tertanam semua. Menyapa dengan nama yang baik, dengan nama yang mesra. Cantik apa kabar? Ganteng apa kabar? Itu adalah pencurahan kasih sayang. Itu diartikan di hadis ada kabel itu. Nah itu afeksi Pak ya. Jadi kita nggak boleh kosong afeksinya. Kalau afeksinya kosong, waduh itu seperti kuburan rupanya. Ya, ngobrol, bercanda, suasana gembira itu afeksi. Walaupun makanannya terbatas, tapi afeksi dibangun, kita makan bersama dengan enak. Walaupun suami kita tugas di luar 3 hari, kita dengan anak kita akan merasa nyaman karena kita bangun afeksi dengan anak, dengan suami, telepon dan semacamnya. Ini harus dipelihara Pak. Nah, yang kelima apa kira-kira afeksi? Proteksi, perlindungan.
atau security. Memberikan perlindungan, penjaminan kepada keluarga dari orang bahaya. Kita sebagai kepala keluarga menjaga berbagai keburukan dalam keluarga kita. Pada saat mereka sakit, kita harus membawa ke dokter. Pada saat ada masalah, anak kita sedang belajar, kita turun tangan membantu mengerjakan PR. Itu perlindungan. Pada saat anak kita dihukum oleh guru, kita turun tangan, memberikan nasihat, membimbingkan supaya dia tidak merasa sedih. Ya, fungsi perlindungan ini, fungsi proteksi ini, fungsi menjamin kehidupan yang penuh keselamatan, yang jauh dari berbagai keburukan. Lain pemajikan dari yang lahirkan ulin sakit. Enggak, namun nggak sendiri, nah, telepon baik, katanya grabnya, nah, ulin mancing. Kalau itu mancing lagi. Paham nggak? Nah, jadi orang merasa aman, merasa nyaman di dalam luar. Ada yang melindungi. Selain Allah yang melindungi, tentu anggota keluarga, suami itu melindungi. Istri melindungi suami, suami melindungi istri, anak dan seterusnya. Nah, namun hari-hari untuk melindungan. Jadi kan persoalan kalau tidak ada yang mencegah dari berbagai keburukan. Ada yang mengganggu rumah tangga kita, suami tampil di depan. Bukan tampil di depan itu artinya berkelahi, bukan. Maksudnya memecahkan masalah itu, jangan lari dari masalah. Kalau tinggal sama mertua itu udah 5 tahun, pas saya baik, suami istri nggak nyaman, anak-anak nggak nyaman, berarti perlindungannya nggak ada. Pindah rumah dari kontrakan baru, supaya suami bisa melindungi anak dan istrinya. Kan kalau di sama mertua itu pasti ada yang salah omong. Rumah punya mertua, meja punya mertua, kursi punya mertua, ranjang punya mertua, makanan yang mertua, itu doang mertua yang ngomel wajar. Hanya kita nggak mau diomelin. Kalau kita nggak mau ya, buat perlindungan mandiri. Apalagi kira-kira fungsi edukasi, pendidikan, pembelajaran, pendidikan, ya fungsi pendidikan. Ya, belajar itu tidak dibatasi oleh sekolah. Dalam keluarga juga suami istri harus belajar, saling mengajarkan, saling belajar. Ya, bertukar pengalaman, itu belajar. Ya, membaca buku, membaca Al-Quran, membaca hadis, ya, mendiskusikan berbagai hal, membimbing anak sedang belajar, membelikan buku, membuat perpustakaan di rumah, ya, menulis. Jadi ada kegiatan belajar yang dimunculkan setiap saat. Bisa juga nanti belajar itu dalam pengertian edukasi itu mengikuti pendidikan. Seperti Bapak Ibu ini kan pendidikan di luar kan, di luar keluarga. Nah, jadi jangan biarkan pasangan kita, anak kita bodoh sepanjang waktu. Setiap hari harus berubah. Meningkat pengetahuan, kecerdasannya, akhlaknya, itu melalui pendidikan. Pendidikan itu apa sih? Pendidikan itu kan memperbaiki akhlak manusia melalui pemberian ilmu pengetahuan, kecakapan, dan pola-pola perilaku. Itu pendidikan. Oleh karena itu guru nggak bisa. Yang penting mah mesti nyatet USB. Bukan itu. Kalau nyatet itu bukan pendidikan. Ya. Jelas Bapak Ibu? Ya, karena Bapak Ibu guru nggak perlu pandang lebar. Kira-kira nomor 7 apa? Ekonomi. Harus ada pekerjaan.
harus punya pekerjaan. Suami yang bertanggung jawab harus punya pekerjaan tetap atau tidak tetap dan punya penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi laki-laki wajib hukumnya bekerja mencari nafkah. Bagi perempuan harus minta izin sama suami. Kalau suami mengizinkan, dia boleh bekerja. Kemudian kalau dia punya gaji, istri tadi milik dia gaji tadi. Kalau suami minta, sodako. Jadi nggak bisa seorang istri tidak dapat izin oleh suaminya kerja, duit gaji pemajikan dicopot suami. Suami boleh. Kalau suami yang baik, dia cerita saya bekerja di sini, penghasilan sekian, ini keperluan saya, keperluan apa-apa. Datang keperluan sehari-hari nanti istrinya mengembalikan kepada suaminya. Jangan istri teh, ya maaf, kue Alina 100, emangnya PRT dia, disukai 100. Itu bentuk kepercayaan terhadap pasangan. Demikian juga mendiskusikan makanan. Jadi pertama itu mempunyai pekerjaan untuk mencari nafkah. Ya, yang kedua adalah membuat perencanaan pembelanjaan. Itu harus dibuat. Hidup itu nggak bisa begitu aja, harus direncanakan. Kalau penghasilan saya 10 juta 1 bulan, maka buat apa? Itu harus dikeluarkan. Pertama buat makanan, minuman. Buat keluarga sehari-hari itu nomor 1 kan. Yang kedua untuk kesehatan. Yang ketiga pendidikan anak dan uang jajan, uang sekolah, ya kan? Yang keempat untuk listrik segala macam itu harus ditata. Sehingga sebisa-bisanya penghasilan dengan pembelanjaan itu seimbang. Syukur kalau ada tabungan. Itu bagus lagi. Jangan sampai tidak ada perencanaan, baru tanggal 10 beak duit. Nganjuk kami coba minta tidak jauh ke kolor. Ya karena nggak ada perencanaan. Ya, perencanaan belanja keluarga dan digunakan untuk tujuan yang baik. Nah kalau ada keperluan di luar itu, misalnya merek, ke kolon, merek, ke ponakan, alo, boleh bicarakan oleh pasangan. Jangan sampai istri menghalangi suaminya memberikan nafkah kepada ibu kandungnya. Jangan. Kalau istri itu yang menabung adalah suami, ya, karena suami dia sudah berjanji sama Allah waktu nikah itu akan menjaga istrinya, melindungi. Dia juga sudah berjanji kepada orang tua si gadis akan mengambil alih tanggung jawab dari orang tua pada dia. Maka dia menafkahi betul istrinya dan anak-anaknya. Tetapi suami dia menafkahi keluarganya, dia juga boleh tahu dia sama orang tua kandung. Nah, pengertian orang tua kandung itu bisa juga termasuk mertua. Nah, bicarakan baik-baik. Ini sumber konflik, ya, karena pengeluaran pembelanjaan di luar hal-hal yang rutin, ya. Nah, itu ekonomi. Jadi kalau ada laki-laki kita kawin, laki-laki nggak punya pekerjaan, perempuannya juga nggak punya pekerjaan, sebaiknya bagaimana? Sebaiknya mereka ya berikhtiar dulu, ya sebelum menikah bekerja. Tetapi kalau itu dianggap membahayakan di antara mereka, silakan nikah, tapi harus diputuskan begitu nikah harus ya. Ya, yang halal dan thayyib. Nah, yang jadi masalah itu ekonomi itu penting dalam kehidupan keluarga. Tanpa ekonomi kita tidak. Ekonomi itu apa sih yang ngomongnya? Ekonomi itu adalah aktivitas ya memenuhi kebutuhan keluarga akan makanan, barang dan makanan dan perlengkapan rumah tangga.
Jadi ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan ada kegiatan konsumsi barang-barang. Contohnya apa produksi? Ya, masak makan, itu produksi bahan makanan di rumah. Ya, memproduksi apa lagi? Ya, selain bahan makanan banyak yang harus disiapkan oleh keluarga. Kemudian memeratakan, memberikan yang diproduksi tadi untuk kepentingan suami, kepentingan anak, dan kepentingan diri dia sendiri. Didistribusikan. Dan termasuk uang jajan anak, segala macam. Nah, baru kemudian dikonsumsi. Artinya bagaimana mereka menggunakan untuk keperluan hidup mereka sehari-hari. Ini adalah fungsi ekonomi. Jadi intinya fungsi ekonomi itu adalah menghasilkan, memproduksi barang dan berbagai pelayanan serta mendistribusikannya kepada anggota keluarga dan mengkonsumsi ya barang dan pelayanan tadi untuk masing-masing dan untuk kebersamaan. Nah, baik. Ini baru satu ini. Jadi artinya pertumbuhan perkembangan individu kita ini kalau keluarganya hebat, itu hebat, jempolan itu. Kalau keluarganya tidak bagus, fungsinya nggak terpenuhi, itu juga jadi masalah dalam pertumbuhan dan perkembangan individu. Nah, artinya sebetulnya ya di antara manusia ini itu akan ada ya kebutuhan interpersonal, kebutuhan interpersonal. Ya, apa saja kebutuhan interpersonal tadi? Yaitu kebutuhan afeksi, ya. Kemudian kebutuhan afeksi. Ini kebutuhan interpersonal. Artinya kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dalam hubungan kita dengan orang lain. Ya, untuk mencurahkan, untuk memperoleh afeksi, kasih sayang, cinta, segala macam. Nah, selain untuk kebutuhan personal itu yang bersifat afeksi, maka kebutuhan interpersonal kedua yang bersifat kontrol, mengendalikan, mengawasi. Ya, mengendalikan, mengawasi. Bapak ibu kita itu sehari-hari mengendalikan orang lain. Diri kita dulu kita kendalikan. Dari pagi kita pakai ngasih makan sama keluarga, kita evaluasi. Kayaknya salah saya dari pagi. Kita mengontrol. Oleh karena itu besok kita perbaiki. Demikian juga pada saat kita berpakaian, kita mengontrol diri kita, apakah pakaian saya itu atau tidak, dan seterusnya. Apalagi terhadap orang lain, kelakuan kita kontrol. Kalau kita misalnya punya pembantu teh masak dengan asam, sapu, anggarnya kotor. Kita selalu menilai orang lain, tinggal orang lain, ya menurut cara pandang kita. Nah, kenapa? Kalau kebutuhan kontrol ini nggak dikeluarkan, nggak terpenuhi, kita tuh depresi. Kita akan tertekan. Kalau kita memperbaiki salah masak, kemudian kita perbaiki, besok masakan kita enak, bahagia kan sini? Enak, tertekannya. Kalau nggak kita perbaiki, suami ngomel itu setiap hari. Asin deh. Ya,
kontrol. Kita bisa mengeluarkan segala macam kesulitan kita. Tetapi kontrol ini harus tidak boleh berlebihan. Ya harus kontrol itu dilakukan secara proporsional. Ya kalau kita misalnya saja berlebihan mengontrol diri sendiri, ya akhirnya kita terlambat sholat. Wudhu di kamar mandi 5 jam, kayak apa? Berlebihan mandi deh. Jadi harus proporsional. Demikian juga kalau kita mengontrol orang lain, balik kita carikan baik, stres, jantungnya copot. Kita bisa. Jadi ini harus dilakukan secara baik. Ya. Nah, fungsi kontrol, dan satu lagi
Baik. Ya. Sudah. Ini begini. Jadi arti yang ketiga itu artinya orang itu nggak mungkin hidup sendirian. Dia nggak mungkin. Dia menyenangi atau dia hanya bisa hidup melalui satu kehidupan bersama dalam kelompok. Oleh karena itu setiap orang ya ingin dianggap penting dalam kelompok tadi. Ya, suami istri seringkali konflik karena mereka tidak dianggap penting sebagai anggota utama di dalam kelompok keluarga. Laki-laki itu ya kalau istrinya pergi 3 hari ke rumah orang tuanya, ke rumah orang tua, panik, sahan minum kopi, sahan ini memiliki baju, nggak bisa itu laki-laki itu tergantung banget sama istrinya. Ya, kalau istrinya meninggal dunia, mualilah 2 bulan kali beli. Lebih cengeng, laki cengeng. Kalau istrinya tahu laki-laki itu cengeng. Karena nggak tahu rahasia laki-laki, jadi laki yang suka mengebentak, suka marah, sebetulnya itu kan bentuk ketidakmampuan dia berkomunikasi dengan istrinya. Yang kedua, yaitu ketakutan dia ditinggalkan istrinya itu kan, dulunya tinggal, saya selalu begitu pasti mana yang berubah kelakuannya. Nah, ya kita mau tua tidak orang ya itu begitu. Makanya kalau laki-laki nggak mau kawin nggak boleh karena itu tidak mengikuti sunnah Nabi. Kecuali ada alasan-alasan yang bisa diterima oleh secara agama. Ya, kalau tidak ada alasan ya harus nikah pada waktu itu. Nah baik, jadi ini kebutuhan interpersonal tadi, yang kebutuhan individu hanya bisa dipenuhi dalam hubungan dengan kehidupan kolektivitas. Baik, paham kan? Jelas nggak Kak? Ini sore-sorenya. Nah pertanyaannya itu, ya apa yang bisa? Bagaimana? Sekarang kita lihat di sini, ini ada kolektivitas. Nah di sini ada perilaku ya ada perilaku kolektif, ya, jadi dari sini tadi ya ada perilaku kolektivitas. Kolektivitas dengan ciri-ciri sama interaksi. Baik. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Jadi
kalau begitu, mengapa sih kehidupan koalisi kita? Kenapa sih koalisi kita itu tetap bertahan sampai hari ini? Pertanyaan kita kan begitu. Ya, kalau nggak ada, ya tentu karena rahmat Allah pasti. Ya. Nomor dua, tentu ada ciri-ciri yang muncul dalam kehidupan koalisi kita tadi, sehingga koalisi itu tetap ada sampai hari ini. Ya, yaitu kita lihat dari ciri-ciri yang mempertahankan koalisi kita tadi. Pertama, perilaku di dalam keluarga itu bersifat interaksionalis, saling mempengaruhi ya yang kuat di antara anggota keluarga, saling mempengaruhi yang kuat di antara anggota keluarga dalam kurung pola kerjasama, kompetisi, konflik, dan akomodatif. Kurung tutup. Tadi kan sudah ada niat. Nah, jadi saling pengaruhi antara anggota keluarga yang kuat, ya, dalam pola kerjasama, kompetisi, konflik, atau akomodatif. Nah, umumnya, ya, pola kerjasama itu lebih banyak. Inilah yang mempertahankan kehidupan kolektivitas tadi. Kerjasama di antara suami istri dalam hal mencari nafkah, dalam hal mengurus rumah tangga, dalam hal mengasuh anak dan semacamnya. Ya. Walaupun mereka ada kompetisi, persaingan di antara suami istri untuk mencari perhatian anak, ya. Walaupun kadang-kadang konflik, ya, di antara pasangan suami istri tadi. Nah, interaksi yang kuat inilah yang menyebabkan keluarga itu bertahan. Ya, sampai meninggal dunia masih ada. Nah, sebaliknya jika interaksi yang terjadi di antara keluarga tadi lemah, ya, yang paling banyak itu pola konflik, ya tentu keluarga tadi usianya nggak lama, dia bubar. Nah, jadi kalau begitu bagaimana sih caranya kita hidup berkeluarga? Ya ngobrol, saling bergaul, saling berpengaruh, saling cerita, saling mendukung. Itu interaksi kan? Lakukan secara informal, tanpa basa-basi, tanpa dibuat-buat. Murni, asli, tulus. Ya, jangan kayak kuburan, cicing, ngomong. Hari-hari main HP. Jadi harus terbangun komunikasi di antara mereka. Interaksi itu kan intinya komunikasi. Ya. Inilah yang kedua. Yang kedua apa? Transaksional. Kalau Anda ingin mencintai seseorang, cintai orang lain terlebih dahulu. Kalau Anda ingin dihormati orang lain, Anda harus berani menghormati orang lain terlebih dahulu. Kalau Anda ingin dibantu orang lain, bantulah orang lain terlebih dahulu. Kalau Anda dihina itu sangat menyedihkan, maka hindarkanlah tindakan menghina orang lain. Itu namanya transaksional, seperti pedagang dan beli. Saya menawarkan barang dengan harga sekian, jenis barang ini,
Anda pembeli, menawar, melihat. Pada titik tertentu terjadi transaksi. Nah, kita harus mencari itu. Jangan ingin dihormati tapi tidak mau menghormati pasangan. Jangan ingin dilayani tapi tidak mau melayani pasangan. Ingin dicintai tapi tidak mencintai pasangan, nah ini nggak benar. Ya. Jadi dalam keseharian ini perilaku ini harus ditampilkan sebesar-besarnya. Pada saat suaminya pulang dari kantor, Maryam yang bikin teh kopi. Tapi pada saat panen kering, hayang dipijitan ke suaminya. Nah ini berarti kan tidak transaksional. Ya, hese itu ya, dan omongan. Ini susah, tapi ya kita namanya kan kita belajar ya, harus ada ilmunya kan. 3, apa itu? 3 itu? Kontekstual. Perilaku itu sesuai dengan konteks di mana kegiatan itu berada. Misalnya begini, pada waktu pagi hari itu kan konteks pagi hari itu paling sibuk, ya, masak, menyiapkan makanan, beberes rumah, segala macam kan. Pada konteks semacam itu, jangan pasrah. Pada saat semacam itu, orang harus mau berbagi, mau bekerja sama, mau tolong menolong. Ya, ada yang ngepel, anaknya nomor 2 kan, suaminya juga berbuat sesuatu, ini suatu. Dalam konteks macam itu, kita munculkan tolong menolong, bantu membantu, kerjasama. Pada saat acara sedang dalam proses belajar, proses ibadah, ya, suami itu imam, paham nggak? Harus diikuti. Ya, jangan suami sedang ngasih nasihat, ngasih dibantah habis-habisan. Kamu, bagaimanapun suami tetap imam. Imam itu nggak semuanya pintar. Kadang-kadang ada imam yang bodoh kan, ada. Tugas kita mengoreksi, maka jamaah mengingatkan kalau bacaan imam salah kan, berarti kita wajib mengingatkan kalau bacaan salah. Jadi kalau kelakuan kita tidak sesuai dengan konteks di mana kegiatan itu berlangsung, itu namanya mahiwati batu. Sama seperti kita pakai piyama ke pasar. Pakai piyama ke pasar, kira-kira kemana batu? Hah? Mahiwati batu. Mahiwati batu itu belok. Iya kan? Aneh. Pada saat istri jam 10 semua orang harusnya istirahat, ya kita nyetel radio keras-keras atau mengganggu, tidak sesuai. Jadi maksudnya begini, tampilkanlah perilaku sesuai dengan konteks kejadian atau peristiwa atau keadaan pada saat itu yang sesuai perilakunya. Kalau pada saat konteks kita sedang bergurau sekeluarga, kita boleh bergurau begitu. Tapi kalau ayah kita sedang memberikan nasihat, kita harus ditekek. Kan begitu kan? Makanya saya sama anak-anak saya kalau sedang baca Al-Quran, saya keras kok. Nggak boleh ketawa. Ini kita firman Allah. Jadi harus sungguh-sungguh dia. Ya kalau misalnya baca doa, baca Al-Quran seserian sama Allah saja begitu, apalagi sama manusia, pasti kan begitu. Ini yang harus kita ubah.
Kan pasti begitu. Berdoa itu harus khusyuk. Berdoa itu harus dengan lembut. Berdoa itu dengan sungguh-sungguh, kan begitu kan? Pada waktu olahraga disiplin kan, pakai pakaian seragam. Nah, masing-masing perilaku harus sesuai dengan itu. Nah, kalau ini terjadi, semua anggota keluarga begitu, keluarga itu bahagia. Tetapi kalau muncul tiga laku mahiwal pada konteks-konteks yang umum, dia mahiwal akan menimbulkan keluarga yang sakinah mawaddah itu kesini Pak. Ukurannya seperti yang kita katakan tadi, sakinah mawaddah itu ringkasannya dari situ. Ya, holistik, menyeluruh, menilai seseorang, menganalisa sesuatu harus dengan menyeluruh, jangan sepotong-sepotong. Menarik kesimpulan itu jangan sepotong-sepotong. Menyeluruh itu begini artinya, kita pahami dulu semua perilaku dia, kebaikannya, keburukannya, kelemahannya, kesibukannya, itu kita perhitungkan semua. Baru kita menilai, mengevaluasi orang lain. Jangan sampai karena anak-anak nggak mau tidur, malam ini tidurnya terlambat, kita tarekan. Kita harus tahu dulu ada apa. Mungkin dia resah, tadi pagi di sekolah ada apa. Nah, orang tua harus bijaksana. Kenapa? Ada yang nggak mau tidur, yang ngobrol sebentar ini. Nah, kalau kita sudah ngomong sama dia, mungkin dia bisa. Nah, yang berikutnya perspektif. Perspektif. Jadi perilaku kita itu harus menunjukkan perspektif ke arah yang lebih baik, kepada cakrawala kehidupan ke depan yang lebih baik. Misalnya menabung itu apa? Menabung itu kita lakukan, anak kita ajarkan nabung, istri kita uang belanjanya nabung, kita juga kalau suami punya uang lebih nabung, agar kita punya rumah, agar kita bisa beli kendaraan, agar anak kita bisa ini bisa itu kan dia punya adik kita, punya cita-cita ke depan yang lebih baik dari hari sekarang. Kenapa anak-anak diajarkan masak? Supaya dia mandiri. Sehingga kalau nanti ibunya sakit, ayahnya nggak ada, anak ini nggak terlantar. Itu kan. Jadi harus ada adik kita, harus ada satu pandangan cakrawala ke depan yang lebih baik daripada keadaan sekarang. Nah, jika orang-orang dalam keluarga mereka bisa menampilkan perilaku ke arah itu, keluarga itu akan bagus. Rumah akan ditata menjadi indah, nyaman. Kegiatan ibadah akan dilakukan dengan baik. Memasak makanan bersama dan menikmatinya dengan gembira. Ya. Membangun silaturahim dengan keluarga dan orang-orang sekitarnya supaya kita disayangi orang lain. Itu perspektif. Nah, kalau kita keluarga tidak perspektif itu, imah gue balik ke kantor anti imah, berarti penjara itu rumah. Barudak temenang ulin bisi kena narkoba, kabeh temenang. Ya, memangnya anjing yang bisa begitu, manusia nggak bisa.
Maka kalau perilaku kita diarahkan ke arah itu, tentu pada saat anak bermain hal yang positif. Bergaul dengan dia, belajar bahasa Inggris sama temannya kan? Bergaul dengan dia, belajar hukum tajwid sama temannya. Jadi selalu ada yang dicapai lebih baik daripada keadaan sekarang. Baik, ini baru ngomong keluarga waktunya. Tapi lumayan ya, banyak konsepnya. Jadi kalau maksudnya begini, nanti Bapak Ibu kalau ngasih ceramah, ngasih kuliah di mana, ambil potongan-potongan ini untuk bahan Bapak Ibu ngomong segala macam. Jadi kita punya konsepsi. Ya kalau saya sebutkan nama saya, nggak usah. Yang penting ini Bapak Ibu berguna bagi semuanya. Ya, nanti begitu. Coba kalau begini. Baik, ada yang ingin nanggapi? Kita buka. Ada yang ingin nanggapi? Silakan Kang. Kang ini siapa? Haji. Kang Adi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bukan bagian menyempurnakan Pak ya. Salah satu fungsi keluarga itu bisa nggak satunya adalah ditambah dengan komunikasi atau musyawarah. Karena keluarga itu miniatur negara, miniatur bangsa atau miniatur dari organisasi. Kalau komunikasi itu adalah media atau cara kita menyampaikan pesan, cara kita menyampaikan perintah, cara kita menyampaikan larangan, itu komunikasi Pak. Nah, jadi ini semuanya ada komunikasi di dalamnya ini kan? Masa Bapak hanya membagikan sama komunikasi? Untuk ngomong heula gitu. Yang penting ya, ayam. Ulah tiba-tiba main hembat, mana keren, komunikasi itu kan. Sekarang musyawarah juga ada di sini, ada musyawarah semua. Ada musyawarah itu adalah intisarinya bertukar pikiran, ya, cari diskusi, inti dari musyawarah untuk mencari kesamaan-kesamaan. Itu ada di sini, Pak. Semuanya ada di sini. Misalnya pada saat kita mencari nafkah ada diskusi kan dengan istri, dengan ini. Ya, kita bicara. Jangan kerja jangan kerja yang bersifat ribawi. Ya, dalam surah Al-Baqarah seperti jilma gelo kata Allah. Itu kan gila itu. Nah, jadi artinya suami kita dorong supaya kerja yang halal, soal tidak ribawi. Apa ribawi? Kerja jadi buka kredit, jangan bunga, ya, apalagi melakukan gadai, surat gadai yang motoran dipakai persorangan, kami itu mengenai haram semua, yang ribawi boleh, karena sesuatu yang berlebih dan hal pinjaman itu riba. Riba itu dari Al-Baqarah. Seperti orang bilang, kalau ngomong firman Allah ya berarti itu dosa amat sangat besar. Malah dalam hadis seperti lebih dari berzina kepada orang tua. Jadi dosanya besar. Nah ini kan harus ada komunikasi, harus ada musyawarah sama istri dalam mencari pekerjaan. Itu ada semua Pak di sini Pak. Baik, memang ini Bapak Ibu harus menempatkan. Harus berpikir, ini maksud begini, selain agama di kepala, yang lain-lain itu dibiarkan longgar supaya mau menerima pandangan orang lain. Ya, selain agama loh, selain Al-Quran. Al-Quran hari nggak boleh dilepas, tetap. Nggak apa-apa. Baik kan? Kaitan dengan konflik kadang di hari ini dengan media sosial, banyak kan yang curhatnya lewat media sosial, mungkin bagaimana? Ya, saya kira nggak boleh. Dan surah Al-Hujurat. Kalau kita damai, kalau kita orang Islam harus saling damai. Itu perintah Allah kan, bersaudara kan. Yang kedua, kita tidak boleh mengolok-olok. Konflik itu kan mengolok-olok kan, menghina, mengolok-olok orang lain, perempuan lain. Kemudian berprasangka buruk. Hukumnya apa? Seperti kamu memakan bangkai saudara kamu sendiri. Dosa besar itu. Nah, usahakan semua persoalan di dalam konflik
itu diselesaikan dengan bertemu bersilaturahim, tidak melalui media sosial. Karena media sosial itu bisa dibaca siapa saja, Pak. Kalau dia nanti memberikan komentar, bukan tambah, selesai tambahnya. Misalnya Bapak nulis pesan begini-gini, ada yang tahu dikomentari. Orang yang itu merasa terhina, padahal Bapak tidak kan? Jadi media sosial Pak, itu dibaca banyak orang. Walaupun Bapak nggak tahu orang yang baca siapa, kita nggak tahu. Lebih baik kita bertemu silaturahim. Kalau dalam keadaan dingin ya, kalau kita masih marah-marah, jangan ketemu, berantem nanti. Kalau kita sudah ikhlas, sudah dingin, sama-sama dingin, bolehlah kita ketemu sambil makan siang gimana. Tapi sudah tenang dulu, baru kita selesaikan masalah kita. Dalam keadaan panas menyelesaikan konflik, kita barunya. Jadi artinya kalau ada ketegangan, misalnya anak sama anak berkelahi di sekolah kita, ya maka kalau dia tadinya marah, emosinya didinginkan dulu, kasih minum dulu, suruh duduk dulu, kasih angin supaya nggak panas ya, kasih makanan, ya supaya dingin dulu kan, jangan dikasih nasihat, jadi dikasih nasihat langsung. Dia masih dingin, masih emosi. Selesai dia bagi kita, besok berkelahi lagi. Nah, jadi ini penting kita memahami itu. Dalam situasi konflik itu kan ada rasa kebencian, ada ya, ada kejengkelan dalam konflik itu kan. Ada ketidaksenangan kan? Kadarnya nggak sama ya. Ada kadarnya sedikit, ada kadarnya besar. Nah, terhadap ketidaknyamanan tadi kita tidak bisa menghapusnya dengan cepat, karena ini kan di sini ada dalam emosi kita. Makanya begini Kang, semua bentuk-bentuk yang bikin kita stres suruh pergi jauh-jauh, jangan dipikirin. Kalau ada orang misalnya begini, ada anak kita kurang hormat sama kita, orang ya bahala gitu, udah selesai. Sehingga kita tidak menghukum anak itu, ya kan? Artinya kita maafkan selesai. Jangan memendam kekecewaan di dalam diri. Kalau kekecewaan itu kita pendam dalam diri kita, artinya kita mengalami akumulasi frustrasi. Akumulasi frustrasi itu kumpulan kekecewaan yang bertimbun-timbun dalam diri kita, tidak ada pemecahan satu. Itu akan menimbulkan penyakit ya, agresivitas. Kita akan menimbulkan pola perilaku agresivitas. Agresivitas itu apa? Marah, ngebentak, menyerang, memukul, menghina. Itu agresivitas. Itu karena akumulasi frustrasi. Nah, kalau kekecewaan itu kita hilangkan, nikah ya, sedihan, nikah. Kasih waktu 5 menit aja dan kita udah terus pergi. Dan kita harus selesaikan masalahnya, jangan dibiarkan. Jangan pernah ada masalah yang kita endamkan. Harus ada pemecahannya dengan bijak dan cara cepat. Misalnya murid ngomongin guru kan, kita kalau marah ayo nampirin kan, tegas kita budak. Terus diajar ke aing, ngehina dia. Pasti kita jangan, ya namanya kita juga dulu begitu meren. Mungkin dia nggak tahu, nggak paham kan, mungkin terpengaruh dari media sosial, bisa saja kan? Ajak ngobrol aja. Makanya kalau ditanya, lebih enak kerjaan jadi insinyur jembatan, insinyur jalan, insinyur rumah, karena nggak mikirkan emosi manusia. Adik guru dia mikirkan emosi jelma, heset. Ya, paham maksudnya? Kita berhubungan dengan emosi, perasaan manusia dengan tingkah laku manusia. Kalau tukang rumah kan mikirkan kayu, paku, patok. Ini guru ini bebannya berat. Sebagian masalah dia bukan ada pada kurikulum, bukan ada pada anak, tapi ada pada diri dia sendiri. Datang ke sekolah membawa beban masalah.
anak-anak jadi sasaran. Batur guru jadi sasaran, kami heboh. Nah, karena itu maka ya kita sebagai guru, ini kan guru semuanya Pak ya. Kita sebagai guru, insya Allah harus menyadari bahwa kita itu bukan mengajarkan pengetahuan, bukan mengajarkan ketangkapan, tapi membangun akhlak manusia. Beratnya di situ. Beratnya di situ, Bu. Kalau mengajar pengetahuan keterampilan mah gampang. Ada membangun akhlak susah. Makanya saya begini kan. Dalam mengajar anak-anak Al-Quran, ya saya anak-anak itu saya mulai dari kelas 3, dari kelas 2 itu sampai kelas 3 seterusnya itu pembelajaran Al-Quran itu ya dia paham dulu ya, tentang huruf hijaiyah, dihafalkan dan untuk tajwid. Kemudian cara kita mengajar juga tidak mudah. Cara kita tidak mudah ya. Karena anak-anak itu tingkat kecerdasannya sama kan? Nah, sama itu. Dan kita berharap itu anak dari 30 anak ya kita harapkan misalnya kalau sempat 80% dia baca Al-Quran dengan huruf tajwid atau kelas 3. Kan harapan kita begitu. Nah kalau hanya 5% yang bisa hurufnya yang lain kan ada masalah ini. Nah, maka saya cara mengajar tajwid menggunakan simbol-simbol dalam Al-Quran. Misalnya tentang mat, saya nggak pakai teori Mas Ipa. Ya, dalam mat ada panjang, mat 2 harokat. Lihat, jika huruf hidup bertanda fathah, ya ada alifnya, mati 2 harokat. Ya kita Al-Quran. Jika huruf hidup bertanda domah diikuti bawah mati 2 harokat. Jika huruf hidup bertanda kasroh ikuti yang mati 2 harokat. Ada angka 6 kecil di atas 2 harokat. Ada tongkat di atas 2 harokat. Ada tongkat di bawah. Nah itu simbol itu cepat tangkapnya anak-anak. Daripada pakai teori-teori hukum tadi dengan bahasa Arab, hese. Atau orang Sunda diajarin itu hese. Kecuali dasarnya pesantren. Ya karena dia tuh SD-nya pagi di SD, sorenya di saya. Mat 4 harokat, lihat. Huruf hidup, ya. Bertanda kata ada alis seperti alis kayak perahu kayak alis begini. Itu pasti 4 harokat. 4 harokat itu 4 ketukan 1, 2, 3, 4. Di ujung ayat, lihat di ujung ayat. Jika ada 3 huruf, ujung ayat huruf hidup, ya bertemu huruf mati ditutup huruf hidup. 4 harokat. Him. Cepat mereka itu. 6 harokat. Jika huruf hidup bertanda tasdid ada alisnya, ya diikuti dengan huruf hidup, ya hamzah bertanda tasdid. 6. Mengajarkan guna mim tasdid nun tasdid. Nah, supaya mereka nggak bingung, mim sama mim bertemu, ya baca guna juga. Nun sama nun bertemu baca guna juga walaupun hukumnya namanya lain, tapi supaya bacaan mereka sama. Bagaimana kalau guna itu? Mendengung kayak tahun, nggak mungkin. Kalau itu bukan berguna. Bisa 2, 2,5, bisa 3 harokat. Cara kan begitu. Enak mana saya bilangin suaranya? Minal jinnati wan nas. Minat nas. Kan lebih enak daripada minal jinnati wan nas. Jadi kita belajar soal ini. Kemudian pola-pola.
Pola-pola itu kan wajib dan pokok yang bertanda tasdid atau bertanda mati kan? Yang bertanda mati itu pantulnya keras, bertanda tasdid lembut kan? Dan ada jeda sesaat. Itu yang saya ceritakan sama anak-anak. Ternyata mereka lebih cepat nangkapnya. Nah sekarang mengenai izhar sama ikhfa, saya lihat, saya perhatikan hukum nun mati sama tanwin. Ya, dibaca izhar, ya, izhar itu artinya jelas. Jika nun mati tanwin bertemu dengan huruf alif, ya, ya, ain, selesai. Nah, jika bertemu dengan selain huruf 8 tadi, maka berlaku hukum ikhfa. Ya, ikhfa itu menyamarkan suara antara gitu. Nah, jika nun mati sama tanwin bertemu dengan waw tasdid, ya tasdid juga mendengung. Hukumnya lain kan? Gitu kok. Nah, ya. Mim mati bertemu mim mati bertemu ba hidup. Itu dua pendapat. Ada hukumnya mim baca mim, ada hukumnya ikhfa kan? Kalau mim berarti mim, tapi ada juga mim ba'dinya. Saya mengajar simbol sama mereka. Cara saya mengajar simbol, bukan teori. Nah, anak-anak menghafalkan simbol itu, ya akhirnya, ya alhamdulillah mereka cepat membaca Al-Quran sesuai dengan huruf tadi. Asal setelah mereka baca huruf hijaiyah dulu. Nah, sekarang yang terakhir ya, saya kira Bapak Ibu juga sebagai guru boleh mengajarkan apa-apa dengan teknik metode yang lebih mudah ditangkap oleh anak-anak. Karena ini kita membentuk akhlak, Pak. Sekali lagi Pak ya, tidak ada jawaban yang bersifat ABCD pasti sempurna, nggak ada. Karena emosi, perasaan itu marah, ada saja. Itu saja dari saya. Mohon maaf, nanti materi yang lain saya kirim di grup ya. Materi yang lain ini nih ya, yang balas ya, saya kirim aja bertahap, karena nggak mungkin. Mohon maaf ya atas segala kekurangan kesempatan saya. Jadi ini mengenai apa-apa. Kita berakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir tidak ada tes. Masih kuliah kan? Nggak ada Profesor Badrunnya, nggak ada Pak. Kemana Pak Badrun? Beliau tuh masih naik angkot Ibu. Masih naik bis dari Bandung. Kalau dulu Orang Pak. rumahnya itu bukan Cileunyi Macet. Macet Pak. Iya, beliau tuh dari dulu orang sederhana, nggak merokok, orangnya santai, orangnya baik. Ya. Mereka tuh nggak pusing, panjang sekali juga karena bis Bu. Dari rumahnya ke sini karena bis. Dari Tarong bawa dia lempang. Itu kan guru-guru hebat, profesor. Karena mereka sudah matang jiwanya, jadi tidak lagi gengsi luhur. Jadi teman-teman kalau lihat pandang cintari jalan kaki udah nggak aneh, udah dulu. Mungkin Pak itu betul-betul karena ada pendataan ya, mungkin ada biasanya nanti deh. Ya ini aja. Mohon, enggak ya silakan. Kita pamit, saya izin ke Bandung. Doakan baik dan selamat. Selamat Pak. Ya. Cuma Kak Hendra ya, Kak Hendra ini jago IT. Ini beliau kita manfaatkan ini. Itu kebaikan ilmunya. Namun Kak Hendra ya. Baik semuanya.